Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Kolbu dimanapun juga berada, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Arman Pamungkas di Lentera Kolbu, tempatnya mencari ilmu agama hanya di Kompas TV Jawa Barat. Dan pemirsa, kita masih berada di Masjid Al-Aqsa, tepatnya di Jalan Sarijadi Raya nomor 75 Bandung, dan juga bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Aqsa. Alhamdulillah ya, oranye, oronyoy, caang gitu ya. Dan pemirsa, ibu-ibu dari Majelis Taklim ini juga pastinya akan bersama kita di sini dan juga menimba ilmu dari Kang Ustadz Dada Rosada SPDI. Assalamualaikum Kang. Salah. Sehat? Alhamdulillah. Iraha eta kujang dilepas. Berasa belah menaang mah. Oke, pemirsa, yang namanya Majelis Taklim atau Majelis Ilmu itu ibu-ibu sering sekali mendengar kan? Pasti, karena ibu-ibu pun juga termasuk ke dalam golongan dari Majelis Taklim itu sendiri. Dan sekarang ini fenomenanya sangat luar biasa sekali dan banyak sekali kita mendengarkan Majelis Taklim di mana-mana. Betul, Kang Ustadz ya? Betul. Nah, sebenarnya apa sih makna atau juga arti kata dari Majelis Taklim itu sendiri atau Majelis Ilmu sendiri? Karena pemirsa, tema yang akan kita bahas kali ini ibu-ibu adalah tentang Majelis Taklim atau juga Majelis Ilmu gitu. Mangga Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Makanya sekarang fenomena di kota Bandung saat ini ada dengan nama Majelis Taklim. Terdaftar ataupun tidak terdaftar, pokoknya seueur. Apa sih? Naon si Majelis Taklim teh? Majelis itu asal kata dari jalasa, artinya duduk. Bu, Taklim itu tempat mencari ilmu. Jadi Majelis Taklim itu kan adalah tempat berkumpulnya orang-orang duduk menimba dan mencari ilmu. Biasanya nurame kalangan ibu-ibu seperti ini. Seperti ini. Iya, Majelis Taklim namanya. Ya, karena ada dua ibadah yang Allah tidak akan sensor. Yang pertama, majelis ilmu. Hadir di tempat ilmu. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah muliakan derajat mereka yang berilmu? Karena semua bentuk ibadah harus dengan ilmu. Betul Bu? Betul. Sholat urang kedah sareng ilmuna. Sedekah urang, haji urang kedah sareng ilmuna. Mardudatun latuk balu. Ditolak mal ditampi lamun urang teu ilmu. Makanya utlubul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimati minal mahdi ilal lahdi. Wajib bagi kita mencari ilmu. Tinggal kita gubrag ke alam dunia sampai orang ngantunkeun. Karena ibu punten tinggal nak abdi geraya ka dieu. Bu punten. Bagi-bagi Allah atau bagi-bagi. Menciptakan khusus malaikat. Anu namina detektif malaikat. Khusus untuk mencari majelis-majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang Allah, tentang ilmu Allah. Oleh karena itu, malaikat yang pertama nguriling Bu ka tiap daerah. Aya tuh di Al-Aqsa, acukna ge oren. Oranyoy. Berarti ketika malaikat itu hadir ngumpulkeun baladna, hei malaikat kumpul ka dieu. Hayu urang duduk babarengan dengan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi ibu di dieu teh dihadiran ku malaikat, Bu. Dan ketika selesai kita bubar, malaikat pun ikut bubar, angkat. Langsung laporan ke Gusti Allah. Ya Allah, kami laporkan di tempat ini ada yang mencintaimu, ada yang menyebut namamu, ada yang sedang beribadah mencari ilmu. Kata Allah, melihatkah dia kepadaku? Saur malaikat teu. Hebatna eta majelis, cacak-cacak teningal kaula. Tidak melihatku, tapi ibadahna sangat luar biasa. Oleh karena itu malaikat saksian ku anjeun sadayana. Dimulai ayeuna bubar tina tempat pangosan, ku kami bakal dihampura semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Merinding ya. Dan yang kedua. Merinding loh. Dan yang kedua,
ketika kita bubar dengan pengajian ilmu, apa keinginannya kabulkanlah. Amin. Allahu Akbar. Wa may yu'adim syairallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, luar biasa Bu, dosa dihapunten. Nuka dua kemauan pun bakal terkabul. Makanya jaga kebersamaan, jaga majelis taklim kita. Betul Bu? Betul. Insya Allah. Jadikan sarana untuk bersilaturahim. Jadikan sarana untuk menimba ilmu. Karena dalamnya luar biasa ilmu iliyin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merinding sekali Kang Ustadz karena kita ada dalam lingkungan majelis taklim ya ibu-ibu ya. Tapi apakah majelis taklim itu harus berseragam? Nanti jawabannya setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Barang siapa yang menelusuri jalan yang ia cari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan jalan menuju jannah. Hadis riwayat Muslim. Atau juga majelis ilmu tadi sudah dibahas oleh Kang Ustadz bahwa di setiap majelis taklim dimanapun juga itu datanglah malaikat untuk menyaksikan dan setelah pulangnya apapun kemauan kita itu insya Allah dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi fenomenanya sekali ini Kang Ustadz banyak sekali majelis taklim yang eksis. Waduh ya kan jadi kayak semacam pengen ini gitu Pak unggul gitu Kang Ustadz ya kan tapi di sini mah langsung luar biasa. Yuk masih tetangga Ibu. Tetangga. Jadi dia tuh mungkin yang dibicarakannya itu bukan isinya dari pengajian itu malah ada yang arisannya, ada yang Pak unggul-unggul bajunya juga Ibu ya. Bahkan seragamnya pun juga ini kayaknya Pak glamor gitu. Bahkan sekarang cenderung majelis taklim itu harus punya seragam nih Kang Ustadz. Ini sih fenomena aja. Nah itu bagaimana nih Kang Ustadz nih? Seharusnya apakah berseragam itu adalah sesuatu yang diperbolehkan atau dianjurkan atau gimana? Kalau diseragam diperbolehkan daripada dibuligir. Lebih itu hanya identifikasi saja, identitas kita. Karena di kota Bandung ini banyak sekali majelis taklim yang mungkin terdaftar ataupun tidak terdaftar. Supaya jadi ciri, ya kalau kita mampu sah-sah saja. Fastabiqul khairat. Maka berlomba dalam kebaikan. Betul Bu? Betul. Kan biasanya sok semangat ketika orang menggunakan baju seragam baru, betul Bu? Nah tapi jangan lupa ketika orang tidak berseragam pun jangan sampai tidak mengaji. Nah itu. Abdi mah izin Pak Ustadz tegaduh seragam oren. Silakan ngaji. Ketuanya nanti disumbang ketuanya. Intinya silakan, gak jadi masalah. Selama itu tidak keluar dari syariat dan tidak keluar menjadi persaingan yang tidak bagus, tidak sehat. Dan catatan bagi yang tidak punya seragam, jangan sampai tidak mau bergabung untuk hadir di tempat majelis ilmu. taklim. Seperti itu Kang. Ya baik kalau gitu sekarang kita coba cari tahu nih ibu-ibu yang ada di sini. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya sama Kang Ustadz tentang majelis taklim atau majelis ilmu sendiri. Ada? Oke Ibu. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati dari Majelis Taklim Al-Aqsa Sarijadi. Begini Pak Ustadz, apa pahala yang akan Allah berikan kepada kita yang sering mengikuti atau menghadiri majelis taklim? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala yang akan diberikan Allah kepada yang sering mengikuti majelis taklim. Waduh, betul ya. Ya. Ketika kita beribadah, yang pertama kan kita ada pahala ya Bu, betul Bu? Betul ya. Setelah itu kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pahalanya luar biasa, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa yang hadir di majelis ilmu itu akan diberi pahala seperti orang yang berpuasa selama 7.000 tahun. Waduh.
Dan malamnya di anggota tahajud, siangna teu maksiat ka Gusti Allah. Luar biasa, Bu. Sok bayangkeun ku Ibu. Terus dibayangkeun? Atos. 7.000 tahun puasa, siangna urang ibadah tanpa maksiat, pengina urang ibadah tahajud. Itu pahala bagi orang yang selalu mencari ilmu. Karena tadi teh keunggulan ilmu itu luar biasa. Semua bermuara kepada ilmu. Ya Bunya, semua seueur pahala. Tapi yang jelas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ternyata banyak sekali pahalanya ibu-ibu ya, subhanallah. Jadi jangan pernah meninggalkan majelis taklim kecuali lagi halangan mungkin ya. Betul. Oke, nah sekarang gini nih Kang Ustadz, fenomena yang ada lagi nih, kita balik lagi ke fenomena ya, karena lagi ramai sekali nih Bu majelis taklim nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada nih dalam satu majelis taklim tersebut presentasi cari ilmunya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jualannya gitu Kang Ustadz. Ya, maksudnya bukan jualan sih, ngomongin yang lainnya lah gitu. Karena mungkin ada beberapa bisnis yang bisa dikelola di situ gitu Kang Ustadz. Itu gimana nih, pahalanya apakah akan sama seperti yang tadi 7.000 tahun gitu, apa gimana Kang? Betul Bu, ya. Ketika kita ngerium pasti ada momen. Satu silaturahim, yang kedua ada momen untuk nawarin ini, nawarin itu, betul Bu? Berbisnis gitu ya. Bisnisnya ada. Yang jelas jangan keluar dari takaran itu aja. Pahalanya seperti apa? Wallahu a'lam. Ngajinya ada. Setelah ngaji kita ada promosi ini, promosi itu, ada pengumuman ini, pengumuman itu. Mangga. Yang jelas kembali kepada niat kita dari awalnya. Karena dengan pahala majelis taklim itu punten. Tidak ikhlasnya kita, riaknya kita Bu, hilang, gugur dengan pengajian itu. Karena saking mulianya tempat ilmu itu. Iya. Karena malaikat pun bisa turut hadir di sana. Dan hadis Rasul menjelaskan bahwa orang yang mencari ilmu itu akan dikasih satu mahkota yang ada dari intan berlian. Waduh. Bu, Berlian. di dia. Nah tapi gaib, ini gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Paingan atuh ketika ngaji sok ngarunutan da beurateun manggul mahkota. Oke Kang Ustadz, ibu-ibu kita break dulu sebentar Kang Ustadz ya. Aduh, beratku berliannya, emang benar. Luar biasa, itu gambaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti itu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali segmen ini dengan majelis taklim, tapi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, kemudian sebagian mereka berdoa dan sebagian yang lain mengamininya, kecuali Allah akan mengabulkan doa mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Baik, pertanyaan yang pertama menarik sekali. Pahala yang kita dapatkan adalah seperti dengan kita berpuasa selama 7.000 tahun. Nah, pertanyaan yang kedua kira-kira bagaimana nih dari ibu-ibu yang ada di sini? Ada yang mau nanya lagi nggak Bu? Oke, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sari dari Majelis Taklim Al-Aqsa. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Mangga Bu. Pak Ustadz, dari umur berapakah kita mulai menuntut ilmu diwajibkannya? Hanya sekian untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajibnya menuntut ilmu itu mulai dari tahun berapa? Usia berapa tahun begitu ya Bu ya? Tahun berapa? Tahun berapa susah ya? Usia berapa tahun gitu? Kau lihat hadis bahwa utlubul ilmi walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Utlubul ilmi faridotun minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita keluar dari perut ibu kita sampai kita meninggal. Usia berapa? Karena sekarang ada disebut dengan proses pembelajaran. Ada disebut dengan PAUD ya Bu ya? Ya. Pendidikan anak usia Dini. juga PAUD. Pendidikan anak usia lanjut. Itu kan belajar. Usia 7 tahun juga dalam satu kitab fikih disebutkan jika kita menyuruh sholat dan tidak mau, itu boleh diceprek.
Tapi jangan anggota ini apa mukanya. Itu pendidikan. Intinya dari mulai kapan? Ya dari mulai kita lagi belajar. Sekarang PAUD juga sudah belajar, TK sudah belajar. Dan ketika sudah balik pun itu wajib. Karena ketika kita sudah balik, ilmu yang didapat manfaatnya itu ataupun dosa urusan dia. Tapi kalau anak kita yang masih kecil sudah belajar di TK, kebaikannya untuk orang tuanya. Karena berhasil telah mendidik anak-anaknya. Bu, ini murang kali orang terus dewasa terus melakukan dosa, itu mah urusan anjeuna. Karena sudah balik bisa membedakan antara baik dan buruk. Incu ibu sekolah di TK. Kebaikannya untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena berhasil mendidik anak seperti itu. Makanya dari kapan? Dari mulai ada untuk waktu belajar, ya intinya waktu balik itu. Itu. Dan dia mengerti antara hak dan yang batil. Sampai kapan? Sampai tidak bisa apa-apa. Karena mungkin punten ketika kita usia sudah tua, tidak bisa hadir tempat ilmu seperti ini, kan ada sekarang ilmu. Ada di alat komunikasi, televisi. Bisa lihat di televisi, itu kan luar biasa. Makanya kalau kita terpaku dengan majelis seperti ini pasti gak akan bisa. Ada yang sibuk ya Bu ya, ada yang gak bisa hadir. Makanya jadikan media apapun untuk mencari ilmu buat kita. Sampai kapan? Minal mahri ilal lahdi, sampai kita meninggal dunia. Ya. Seperti itu. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi selama kita masih bisa belajar atau menuntut ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya Kang Ustadz ya. Betul. Ayat seperti ini. Gimana? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua. Dewasa. Oh dewasa. Tua namanya? Taya. Oh taya. Bagai mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa. Lalalala. Jawab betul ibu. Ulangi. Bagai mengukir di atas air. Jadi ketika orang diajar ti alit mah Bu Haji, seperti orang ukir dina batu, enak teh bunya bisa dipelokkeun di kumaha. Tapi ketika orang tos sepuh mah aduh siga dina cai ngukir teh hese limpas deui. Aya barhot ya ibu-ibu. Hese inget gajang poho. Seperti itu. Makanya dari mulai kecil sejak dini sampai kita meninggal dunia. Seperti itu. Tapi ibu-ibu di Majelis Taklim Al-Aqsa ini semuanya pada ingatannya masih sempurna. Iya betul. Amin ya, walaupun udah usianya seperti ibu saya gitu ya. Tapi masih kuat. Apa tuh? Ikatan ini masjid. Kang Ustadz yang ngomong lah, ikatan ini masjid cina. Masa ya sebut ini sanes atau mah anak gadis. Oke, tapi Kang Ustadz ketika dalam majelis taklim tersebut ibu-ibu mencari ilmu banyak kesana kemari sampai dia mengikuti berbagai macam majelis taklim dari masjid A sampai dengan Z gitu. Tapi tak satu pun yang dia tempel, maksudnya dia nggak nempel gitu. Senang aja dia kumpul-kumpul gitu. Itu kumaha Kang Ustadz? Karena hadir di tempat ilmu itu tidak paham, tidak mengerti, tidak nulis sama pahalanya. Oh gitu. Meskipun ukur cicing, ukur rek nagih arisan nungkul punten. Tapi sama ketika berbuat itu dosa dihampura sadayana. Kata Allah seperti itu tadi. Makanya sok we Bu, ngaos heula, macul heula we ayeuna mah. Adapun urang di tengah-tengah mangi belut, diambil belut. Mangi emas, ambil emas. Ulah dengan emas di sawah moal kapangi. Intinya cari dulu keridhaan Allah, apapun hasilnya kita akan bagi kita semuanya. Seperti itu Kang. Diam saja tidak paham sama dapat pahalanya Allah sama. Luar itu majelis ilmu. Luar biasa. Aduh. Seperti itu. Punten ya Bu. Punten. Satu kisah. Gimana? Ketika ada sahabat, ada yang lagi sholat di dalam masjid. Tiba-tiba ada orang yang lagi tidur, lagi bobo. Sahabat setan mau masuk, kata sahabat, Tan, mau kemana? Kan setannya jadi Tan, mau kemana? Mau ke sini. Kenapa mau menggunakan yang sholat? Saya malu, kata setan. Kenapa? Itu ada jadi tidur. Loh kenapa? Kan itu mah kersare, itu kersare ganggu. Enggak, karena yang tidur itu punya ilmu. Maaf. Berarti kerbobo wae, nu gaduh ilmu dihargaan ku setan. Setan juga takut dengan orang yang berilmu. Oleh karena itu, kun aliman. Jadilah kita orang yang alim. Berilmu. Alim bahasa Sunda. Orang yang berilmu. Au muta'aliman. Kalau tidak sanggup, cari yang menjadi muta'alim. Yang belajar. Seperti kita ini. Au mustami'an. Nu ngadangukeun we atuh. Bu, au muhibban. Anu resep atuh. Fala takun khomisan.
ulah jantan kalima cenah ce patah laka cilaka nu kumaha alim henteu muta'alim tidak Bu ngadagukeun teresep cinta oge kagak luar biasa kacau gitu. Allahu Akbar. Jangan sampai seperti itu. Minimal kita cinta dan rindu kepada ilmu itu. Ya baik, jadi mudah-mudahan kita semua bisa terus mencari ilmu dimanapun juga berada. Nah, momen seperti ini Majelis Taklim jangan lupa juga jangan ditinggalkan Ibu. Banyak masjid di antara sekitar kita, kalau ada datangin terus, semoga pahala semakin bertambah. Amin. Amin. Kang Ustadz dari Rusada SPDI, terima kasih banyak waktunya. Hatur nuhun Kang Ustadz. Sami-sami. Mung sakieu pertemuan kita kali ini. Insya Allah besok lanjut lagi Kang Ustadz ya. Baik pemirsa, demikian Lentera Kolbu hari ini. Dan sebelum pamit, Arman kembali mengundang untuk pemirsa yang ingin masjid atau juga majelis taklimnya dikunjungi oleh tim Lentera Kolbu. Silakan langsung aja mengunjungi Geraha Kompas Gramedia lantai 3 yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 46 Bandung. Teleponnya 421-7633, bertemu dengan Parta Wijaya atau juga Kusnadi. Akhirnya saya Arman Pamungkas pamit, sampai ketemu lagi di Lentera Kolbu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.